membahas tentang fungsinya ini ya. Kalau bahasanya ini ya itu bismil atau mesin penepung ya, gilingan. Kalau biasanya orang sini itu bilang gilingan beras, gilingan. Terus bismil ini kalau melihat dari tabelnya, yaitu bagusnya yaitu di RPM 8800. Power yang digunakan kalau kepingin maksimal untuk mencapai RPM tersebut, maka minimalnya yaitu memakai motor 1,5 kW minimal itu ya, minimal. Nah, terus biasanya kendalanya kalau rumah tangga atau apa namanya penggilingan kecil-kecilan, biasanya itu listrik di rumahnya kan nggak fokus ya, pasti itu dianggap listrik rumah ya listrik untuk usaha. Nah itu biasanya rata-rata 900 1300 listriknya. Jadi seumumnya kok seperti itu. Nah itu biasanya saya kasih kalau pakai motor dinamo seperti ini motor penggerak dinamo ya, dinamo listrik. Minimal ini yang sudah saya tes, yaitu minimal 3/4 PK atau 0,75 HP. Nah itu sudah bisa buat menggerakkan ini. Cuma RPM-nya harus diturunkan. Terus hasilnya gimana? Hasilnya itu berbeda-beda. Untuk yang gamo-gamo atau yang gampangan nih nggak membutuhkan tenaga besar seperti kopi. Nah, kopi itu biasanya nggak begitu butuh tenaga besar. Terus biasanya yang butuh tenaga besar yaitu seperti beras yang basah itu loh. Nah, itu biasanya perlu tenaga besar. Seumumnya kok tenaganya pas-pasan, kemudian mau dipasok atau dikeluarkan berasnya ke gilingannya sini, itu kalau di los itu sering macet. Sebabnya apa? Ini nggak kuat. Tapi seumumnya kok diatur pelan-pelan, mungkin bisa tergiling. Jadi intinya ya kurang maksimal lah, powernya kurang besar. Kemudian pokoknya intinya minimal, ini sesuai pengalaman, minimal harus pakai 3/4. Kalau bisa 1 HP, 1,5 HP lebih bagus. Jadi untuk mencapai RPM yang tertera ini minimalnya 1,5 HP, atau mungkin mau pakai 2 HP malah gini lagi. Terus barangkali ada pertanyaan, kalau 1,5 HP berarti butuh listrik berapa watt? Itu kalau umpamanya kok listriknya 2000 ke atas ya sudah pasti bisa. Tapi seumurnya kok listriknya 1300, kayaknya kalau 1300 itu kayaknya jeblek kayaknya. Tapi kalau untuk 1 PK 1300 bisa, 900 itu kemungkinan bisa tapi jeblekan. Saran saya ya kalau menggunakan 1 PK ya 1300, kalau mau 1,5 atau 2 PK ya 2000. Jadi keunggulannya apa kalau pakai motor dinamo? Kalau mau pakai motor dinamo itu keunggulannya tidak berisik. Terus kemudian ini ketika jalan itu tidak begitu goyang kan. Tapi kalau pakai motor diesel atau motor penggerak bensin seperti ini, itu memang kelebihannya powernya kuat, cuma kekurangannya itu berisik. Terus yang kedua itu ini nggak stabil gerak-gerak seperti ini. Terus ini nggak pakai listrik tapi pakai bensin. Kalau ini nggak pakai bensin tapi pakai listrik, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau menurut saya, kalau rumahnya itu sudah listrik berlebihan atau listrik 1300 atau 2000, saya sarankan mending pakai motor dinamo, jadi lebih halus. Terus ini tinggal kita coba kurang lebih seperti ini ya, Jadi bisa pakai motor dinamo, bisa pakai motor penggerak bensin. Terus bismil atau
mesin penggiling seperti ini fungsinya yaitu bisa menggiling beras ya. Berasnya itu bisa kering, bisa basah, tapi rata-rata itu dibasahkan dulu. Nanti pas ketika digiling keluarnya itu sudah termasuk kering. Terus kemudian nanti ada bisa digunakan untuk jagung juga bisa, jagung kering ya, jagung. Kemudian bisa untuk ketan, beras ketan. Kalau beras ketan ya anggap aja sama kayak beras. Terus bisa lagi itu apa ya? Bisa untuk singkong kering yang sudah dicacah-cacah, itu juga bisa. Jadi ini untuk beras, untuk jagung, untuk biji-bijian kering kita jadikan satu bisa. Apa ya? Kita jadikan satu bisa ya. Maksudnya habis giling beras, kita giling jagung bisa ya. Dibersihkan dulu nanti sisa-sisa. Terus kemudian seumpamanya ini kita fungsikan untuk giling bumbu. Nah, bumbu kan basah ya. Bumbu itu basah, maka biasanya seperti ini. Biasanya kalau orang itu khusus penggilingan, maka dia punya mesin itu 1, 2, 3. Seperti ini cuma ada 3 macam. Yang satu itu khusus untuk bumbu. Jadi kalau sudah khusus bumbu maka tidak bisa digunakan untuk yang lain. Maka kalau umpama dicampur-campur maka bersihkannya susah. Terus kemudian atau lama juga. Kemudian yang satunya biasanya kalau digunakan untuk kopi. Nah, kopi itu juga biasanya nggak mau digabung-gabung dengan yang lain. Karena kan kopi itu identik dengan rasa. Jadi kalau kopinya itu digiling di gilingan yang khusus untuk bumbu, maka kopinya nanti rasanya itu pedas. Cuma barangkali ada varian baru kopi pedas ya bisa dicoba. Nah, biasanya umumnya kalau minta rangkaian yang komplit bisa giling sembarang itu biasanya pakai 3 gilingan. 1 khusus kopi, 1 khusus bumbu, yang satu lagi buat campur-campur. Nah, seperti itu. Terus untuk giling bumbu itu ada part tambahan ya seperti ini. Kalau untuk giling bumbu ini nanti dipasang di sini. Relingnya dengan ukurannya. Kenapa? Mempercepat untuk mencacah bumbunya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya nanti menambah berat untuk menggiling kayak biji-bijiannya. Ini memang disarankan untuk bumbu saja. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kebutuhan bisa hubungi G Super Teknik. Jadi G Super Teknik ini adalah toko insya Allah serba ada, pelayanan ramah, kita layani sepenuh hati. Mau bertanya silakan. Kemudian akan ada kebutuhan kita layani sebisa mungkin yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.